Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Saudara. Yes, siang Bu. Pak Rematur, Yes. saya kesini mau minta izin, walaupun saya sebagai seorang fasilitator juga sekaligus CGP kognisi kita. Saya ada tugas untuk membuat aksi nyata 146 diseminasi budaya positif tentang modul 104 yang isinya nanti satu mengenai pembahasan materi modul 104, yang kedua tentang berbagi praktek baik budaya positif pada teman-teman sejawat, diutamakan teman-teman yang satu sekolah Anda. Kita diminta untuk mengumpulkan minimal 10 guru. Jadi untuk diseminasi ini pelaksananya secara luring, secara luring. Jadi saya mohon izin Bapak untuk besok hari Selasa tanggal 28 Mei untuk melaksanakan diseminasi. Iya Bu, terima kasih. Jadi terkait dengan rencana untuk aksi nyata 104 untuk diseminasi, ini mewakili sekolah dan mengizinkan untuk mengumpulkan 10 guru ya, Minimal 10 guru untuk melakukan penindasan atau berbagi praktek baik. Mohon nanti Bapak Ibu guru yang dengan pilih itu yang mungkin tidak sibuk, tidak repot, sehingga nanti bisa lancar semuanya. Alhamdulillah sudah satu bersama. Sudah ini untuk teman-teman saya ambilkan yang kelas 9. Kelas 9 ini sudah agak rumit waktunya karena itu. Terima kasih atas waktunya dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk pelaksanaan besok. Saya juga mengundang Bapak misalnya. Oh gitu. Ya, kalau besok siang pas ada acara kebetulan, jadi mungkin tidak bisa mengikuti. Nanti mungkin laporannya atau mungkin lebih lanjut tentang perkembangan nanti bisa kita diskusi informasi. Saya Bapak. Iya, monggo ada ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Gimana kabar kita hari ini? Baik. Ada yang merasa kalau? Semuanya happy? Baik, anak-anak sekalian, sesi kali ini hari ini kita akan bahas masalah keyakinan kelas. Kalau dulu apa yang mungkin dari diterapkan sekolah itu adalah sebenarnya peraturan kelas. Jadi ada kata-kata tidak boleh buang sampah, tidak boleh merokok, tidak boleh ramai yang ada. Sekarang apa yang kata-kata itu yang tadi berbeda ada kata larangan ya. Nah, jadi kita lupa ya apa yang kata itu menjadi keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itu nanti membuat kita motivasi bukan dari yang negatif, tapi hal yang positif. Seorang kalau sudah berhidup dengan positif thinking, akhirnya kan menjadikan hasil yang lebih positif dari dalam benak kita, dalam otak kita, kemampuan kita, pikiran kita itu nanti dan terekam bukan kata-kata yang negatif, tapi kata-kata yang positif. Misalnya, kamu tidak boleh membuang sampah pada tempatnya ya. Kita rubah menjadi membuang sampah pada tempatnya. Karena keyakinan kelas itu timbulnya tidak dari
keluar atau pemaksaan tapi ini adalah dari dalam sendiri. Jadi ada motivasi kita di sendiri, ada perasaan kita di sendiri, motivasi intrinsik yang kita inginkan. Kita ingin seperti apa kelas kita? Kelas 8 iya bahwa ada kelas 8 ini keinginannya seperti apa? Gimana? Lalu terus berarti rukun, apalagi damai, damai putra, apa? Toleransi baik. Ada beberapa yang diinginkan, jadi bagaimana damai solusi akan nanti membuat perasaan kita senang berada dalam kelas 8. Jadi ketika pagi kita berangkat dari rumah itu perasaan senang sudah ada karena kita satu. Nah, kita mulai ya. Kita mulai apa yang dikira-kira kelas. Kita minta bantuannya dari salah satu kalian sukarelawan untuk menuliskan menulis apa saja yang menjadi keyakinan kelas 8B. Ada yang menyedia? Tidak. Silakan dari anak-anak. Tidak sesuatu kira-kira yang menjadi keyakinan kelas kalian itu apa? Silakan. Yang tepat waktu, datang tepat waktu dan terus kedua mendengarkan pada saat guru menjelaskan. Mendengarkan pada saat guru menjelaskan. Ketiga, menghargai pendapat orang lain. Menghargai pendapat orang lain. Silakan teman-teman. Silakan. Menaati kata bersih. Lima. Ya. Mati. Mati. Lagi. Nah. Saya toleransi terhadap teman. Ya, membuang sampah pada tempatnya. Kawan, Saya meletakkan barang pada tempatnya. letakkan barang pada tempatnya. Terus menjalankan kita sesuatu mengerjakan tugas. Ada lagi anak? Sudah baik. Jadi kelas 8B ada 10 keyakinan yang sudah kita sepakati atau disepakati ada 10 ada tambahan. Ya, jadi berarti ada 10 keyakinan ya yang nanti kajiannya kita bacakannya. 1. Datang tepat waktu. 2. Mendengarkan saat guru menjelaskan. 3. Menghargai pendapat orang lain. 4. Menaati tata tertib. 5. Empati. 6. Toleransi terhadap teman. 7. Membuang sampah pada tempatnya. 8. Meletakkan barang pada tempatnya. 9. Menjalankan piket sesuai jadwal. 10. Mengerjakan tugas. Jadi ada 10 ya. Jadi ada 10 keyakinan nanti yang silakan menjalankan kelas 8B. Dan keyakinan tersebut masa ke depannya tidak peraturan tapi keyakinan. Jadi keyakinan tersebut kita belajar disiplin. Jadikan 10 keyakinan kelas 8B itu menjadi budaya positif berjalan selamanya. Selamanya ketika kita menjadi warga kelas 8. Ini anak ya. Terima kasih. Baik, untuk sesi ini memang kita pada kajian sekian. Jadi ada 10 keyakinan. Semoga kedepannya ini 10 keyakinan yang dimiliki kelas 8B itu menjadi kelas 8B menjadi yang lebih baik dan menjadi
siswa yang berdisiplin. Karena dengan disiplin, insya Allah banyak masa depan kita akan jadi masa depan yang cerah. Ya, sehingga saya doakan kita menjalankan semua dengan penuh kesadaran apa jadi kegiatan kita itu apa yang kita cita-citakan baik anak-anak semuanya tercapai menjadi orang yang baik. Jadi juga menjadi orang baik. Sekian ya dari Gustari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara kita mulai, kita berdoa dulu agar pelaksanaan pada hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu semuanya yang telah bersedia menghadiri proses sosialisasi aksinya saya. Di sini saya perkenalkan sebelumnya saya sebagai seorang fasilitator juga sebagai seorang calon penggerak dalam program perkembangan atas 10, di mana saya mendapat tugas untuk melakukan diseminasi modul 1-4 tentang budaya positif. Dan nanti ada beberapa modul yang kita bahas di sini, nanti saya akan tampilkan dalam bentuk PowerPoint. Nanti silahkan disimak oleh Bapak Ibu semuanya. Apabila ada yang kurang jelas atau ada apapun, nanti silahkan bertanya. Saya beri kesempatan untuk bertanya. Dan juga tak lupa dari Bapak Siti Puranto yang telah memberi pada saya, karena hari ini tidak bisa hadir karena ada ANS itu. Jadi saya ucapkan terima kasih. Kemarin saya minta izin untuk beliau untuk mengumumkan baik beliau sudah kemarin. Jadi Bapak Guru sudah mendapatkan izin untuk hadir di dalam ruangan ini oleh Bapak Siti Pramono. Bentuknya Pak Ibu, saya tahu lagi. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih. Ini tentang modul 1-4 tentang budaya positif. Sebelum kita mulai, saya akan jelaskan dulu videonya seperti ini.
Baik, terima kasih sudah satu identitas kita itu tentang motivasi. Jadi bagaimana kita menguasai dulu bergerak seperti itu. Sudah silakan di tinggal di institusi yang terakhir. Terus jangan ini Teman Anda, teman-teman Anda, jadi coba dan tetangga untuk melihat untuk meminta Anda biar benar. ada minta berarti lah ini ya bahasa Aku Jadi kita terima kasih Pak Ibu. diskusi kita nanti rame Baik, perubahan para jemaat dari orang-orang itu contoh konstruksi. Satu, ilusi belum mengantar murid. Dua, ilusi bahwa kritik dari orang merasa bisa dapat kemampuan karakter. Tiga, ilusi bahwa seorang pengantar musik tidak. Empat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ada itu saja kita akan menerima pertama yang terus selanjutnya cara kita mengenai stimulus respons dari kontrol. Misalkan kita mengontrol seseorang itu stimulus respons. Ketika kita mencoba membuat orang yang berpandangan sama dengan kita ataupun dari contohnya kita berusaha mampan dalam orang lain. Terus yang kedua, perilaku buruk tidak sebagai suatu kesalahan karena orang itu semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus responnya misalnya orang lain bisa mengontrol saya, maka dari contohnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Terus saya bisa mengontrol orang lain. Jadi dari kontrolnya Anda tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Terus pemaksaan pada saat
pada saat juga jaga kolaborasi dan inovasi menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berbilang menang atau kalah, model berpikir menang. Jadi ada yang berpikir saya menang atau kalah, tapi ada yang berpikir adalah menang. Terus selanjutnya kita bahas masalah disiplin. Apa makna kata disiplin di sini adalah dari bahasa Latin disiplin artinya belajar. Makna ini asal dari kata disiplin dari murid Sokrates dan Plato. Yang ketiga, disiplin diri membuat orang menjadi potensial menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Yang keempat, namun dalam budaya kita makna kata disiplin lebih berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan tidak nyamanan bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Ini mulai kata disiplin. Silakan dipahami Bapak Ibu. Terus yang materi saya tentang teori motivasi manusia. Motivasi manusia ada tiga, yaitu motivasi eksternal atau motivasi internal. Yang pertama, untuk menghindari tidak nyaman hukuman, apa yang terjadi membuat saya tidak melakukannya. Itu adalah motivasi eksternal. Akhirnya akan memberi pada untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Itu motivasi eksternal. Tapi kalau motivasi internal atau tujuan disiplin positif adalah untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Di sini saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi menjadi seperti orang yang apa kita inginkan. Karena itu motivasi yang bukan dari orang lain, tapi menjadi dalam dirinya kita sendiri. Jadi ada dua teori motivasi, baik itu eksternal maupun eksternal. Merdeka ya, ini sering kita dengan Pak Ibu. Merdeka menurut Gajah Dewantara adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah dirinya sendiri. Itu Gajah Dewantara. Jadi kita tidak hanya sekedar memberikan perintah pada orang lain, tapi sebenarnya diungkapkan adalah ada motivasi internal, di mana kita bisa membuat perintah untuk diri kita sendiri untuk melakukan sesuatu hal. Budaya positif itu pertama itu awalnya ada dari peraturan kelas. Kalau dulu kita mengenal yang namanya peraturan kelas, ya kan? Peraturan kelas itu kan kata-kata yang digunakan adalah kata-kata yang bersifat negatif. Misalnya tidak boleh buang sampah pada tempatnya atau tidak boleh maaf. Terus tidak boleh diucapkan, tidak boleh berkata kasar, itu. Terus bersikap tidak boleh menggunakan kata-kata yang kotor, menghargai teman, tidak menghargai teman ketika sedang berbicara. Itu contoh-contoh ketika kita berperaturan. Jadi ada kata tidak boleh. Tapi yang kita lihat menjadi suatu keyakinan kita adalah keyakinan yang muncul dari dalam diri kita sendiri, yakin karena muncul dari dalam diri tadi, motivasi internal dalam diri murid. Jadi kata-kata yang negatif tapi kita ubah menjadi kata-kata yang positif. Misalnya membuang sampah pada tempatnya, menghargai teman ketika sedang berbicara di depan, berkata yang sopan. Terus toleransi, disiplin positif, baik disiplin dalam hal waktu ataupun yang lainnya. Seperti itu Bapak Ibu. Setelah keyakinan kelas terbentuk, akhirnya kan terbentuk adalah lingkungan yang positif. Karena dari keyakinan kelas itu kan mindset siswa atau mindset kita seorang warga sekolah itu akan dari
negatif menjadi yang positif, akhirnya terbentuk budaya-budaya yang positif yang ada dalam lingkungan sekolah kita. Ya, akhirnya budaya tersebut akan jadi suatu kebiasaan tanpa adanya paksaan dari pemangku jabatan ataupun bapak ibu guru. Anak-anak ketika menjalankan baik kita sebagai warga sekolah ataupun anak-anak ketika kita menjalani keyakinan kelas itu tidak ada rasa keterpaksaan karena ada motivasi internal dalam dirinya sendiri. Itu intinya di situ tentang budaya positif. Jadi tidak memaksa anak, tapi anak timbul ada keinginan anak untuk berubah, untuk menaati peraturan, untuk menimbulkan budaya yang positif. Yang selanjutnya adalah materi mengenai keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa keyakinan kelas tidak rasanya? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, cuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan dan datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik tadi, kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, itu adalah motivasi intrinsik. Jadi tidak hanya sekedar menggerakkan kita atau menggerakkan seseorang, jadi kita mengajak seseorang juga itu serangkaian peraturan keyakinan yang sudah berlaku di dalam waktu sekolah. Contohnya, selalu kembalikan diri ke tempatnya keyakinan itu kebajikan apa yang dituju. Nomor 2, dilarang mengganggu orang lain. 3, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba, berdandan atau menunggu giliran. Gunakan masker, jangan berlari dalam kelas ataupun koridor. Itu kalau peraturan, tapi kalau keyakinan kelas selalu kembalikan ke buku tempatnya ada suatu bentuk tanggung jawab. Nilai kebajikan yang dituju dari mengembalikan buku tadi adalah tanggung jawab. Yang kedua ada tepat waktu, yaitu pembelajaran sebelum 15 menit, menghormati orang lain pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan, berarti keselamatan atau menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, berarti masalah kesehatan yang dituju. Bergantian atau menunggu giliran menghormati orang lain kesabaran. Gunakan masker. Jadi ini kebajikan yang kedua adalah kesehatan dan keselamatan. Yang terakhir jangan lari dalam kelas atau koridor, berarti keselamatan dan keamanan. Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dituju atau yang ingin dibentuk. Dihukum oleh penghargaan. Pengaruhnya ada 1, jangka panjang dan jangka pendek. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi kecepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Karena ketika ada seorang anak mau penghargaan itu bisa merusak hubungan. Karena ketika penghargaan itu daripada seseorang itu positif negatif. Ketika penghargaan itu tidak sesuai yang apa kita harapkan, kadang ada timbul rasa kecewaan dalam diri seseorang. Ya akhirnya bisa merusak hubungan antara yang memberikan dan yang diberikan oleh penghargaan seperti itu. Jadi yang namanya penghargaan itu bisa positif, bisa negatif. Jadi ketika dalam kurikulum merdeka itu pemberian penghargaan itu tidak dianjurkan karena mungkin anak atau baik guru mengharapkan penghargaan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan seperti itu.
Contoh tindakan guru, salah satu mencatat 100 kali dalam kalimat. Saat itu saya anak saja. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat besok lah. Lari memenuhi lapangan basket 2 kali karena terlambat jadi di sekolah. 3. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. 4. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. 5. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. 6. Meminta murid tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu jam. 7. Lari memenuhi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran fisika. Kalau hukuman itu berarti contoh tadi hukuman dan konsekuensi. Ini bedanya adalah ini. Kalau hukuman berarti kan mencatat kasus itu satu hukuman. Terus lari memenuhi ada 1 hukuman. Ketiga, murid diminta besar juga salah 1 hukuman. Kalau konsekuensi jika tumpahan air bisa terjadi karena juga pada saat belajar, berarti itu konsekuensi dari perbuatan kita ketika kita berbuat kesalahan. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam itu masuk hukuman. Terus lari itu tadi basket pada saat itu juga diubah. Konsekuensi itu berbeda antara konsekuensi ataupun hukuman. Dan di sini perbedaan antara konsekuensi dan hukuman. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Jadi bedanya di sini. Kalau hukuman itu menyakitkan, tapi kalau konsekuensi itu tidak. Tidak selamanya konsekuensi itu menyakitkan. Yang kedua, hukuman itu buat anak sakit, baik fisik maupun nanti itu jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi buat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Anak memiliki kedisiplinan, maka anak akan menghargai kedisiplinan. Itu perbedaannya. Kalau hukuman itu paksaan, karena kita paksa anak. Kalau yang konsekuensi adalah stimulus tanggapan. Yang keempat, yang selanjutnya adalah mendorong anak menyakiti diri sendiri. Jadi mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri. Konsep diri yang buruk itu yang paling patah itu mengenai konsep diri yang buruk. Terus kalau konsep adalah konsep diri yang baik. Anak belajar untuk membimbing kesalahan. Terus anak belajar untuk mati peraturan. Selanjutnya adalah marah atas kebesaran dan mengeluarkan rasa tak dihargai. Itu kehilangan hak dibuat tidak nyaman dihasilkan sementara waktu tetap. Ini dihasil dari tentang pendapat Diana Goshen. Ada ini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada yang fisik dan psikologis. Yang pertama adalah survival. Survival ada 5 kebutuhan manusia. Dasar itu adalah survival bertahan hidup. Ini mengenai fisiologi fisik terhadap kebutuhan tentang fisik survival itu. Yang kedua mengenai kebebasan, jadi bebas melakukan apa saja. Yang kedua mengenai kesenangan. Yang ketiga mengenai cinta kasih diterima seorang itu ini pengakuan, karena seorang manusia itu, seorang anak itu butuh pengakuan, cinta kasih, dan adalah kekuasaan. Ini mengenai 5 yang dasar manusia. Contohnya, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas.
katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kalau aku suka senang begitu, masih kebutuhan senang. Ibu guru tidak menyiapkanku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Itu berarti untuk pengakuan, betul pengakuan. Aku bosan masa belajar cuma gitu saja. Dengar ibu guru aja kebutuhan. Aku bosan masa belajar cuma gitu saja. Dengan itu ada salah satu kebutuhan. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukkan ke teman-teman di depan kelas. Kebutuhan kasih sayang saya. Terima kasih. Ini ada 5 posisi kontrol dulu. Yang pertama, ini yang satunya adalah ditemukan 5 posisi kontrol seorang guru. Satu, nanti kita berada di tahap mana? Tahap yang paling rendah adalah tahap seorang penghukum. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima adalah posisi manajer. Posisi manajer adalah posisi kontrol kita sebagai orang paling tinggi. Motivasi yang ketika guru berbuat, seorang guru menghardik atau menunjuk, menyakiti atau menyindir. Itu adalah ketika kita berada pada posisi penghukum. Jangan pada posisi merasa bersalah, menceramai, mengatakan ibu sangat kecewa. Misalnya, contoh kata-katanya, ibu sangat kecewa. Terus seharusnya kamu seperti ini. Seharusnya ada kata seperti itu. Itu adalah membuat rasa bersalah. Jadi anak dibuat merasa bersalah. Teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Jadi di sini seorang guru bantu muridnya. Karena dia berada posisi teman, pemantau, menghitung dan mengukur. Jadi semua terdekor anak di sini disebutkan. Jadi tidak anak berubah, kadang anak berubah itu perilakunya itu masa lalunya itu tetap dinyatakan sebagai seorang guru. Sedangkan posisi manajer adalah mengajukan pertanyaan. Contohnya kita tadi sebagai seorang guru, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Seperti itu sebagai seorang guru. Membuat merasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Jadi dia menyebabkan bahwa yang buat diri kita stres atau bersalah adalah anaknya. Penyebab dari kita merasa sebel jika ada seorang anak. Bagi teman, kata-katanya dan contohnya adalah ayolah lakukan demi ibu. Jadi masa kamu tidak mau ingat ibu pernah bantu kamu? Ingat itu bagian kita terhadap anak. Terus apa peraturannya? Seorang pemantau, apa peraturannya? Jadi menanyakan apa, bagaimana itu soal pemantau. Kalau seorang manajer ada kembali ke keyakinan kita, contoh pertanyaan adalah apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Hasilnya, ketika dulu menjadi seorang penghukum adalah satu, anak memberontak atau menyalahkan orang lain yang pada akhirnya adalah berbohong. Yang kedua, menyembunyikan
saat berbohong, yang teman ada ketergantungan anak kepada kita, terus sebagai penonton menunjukkan diri bila diawasi, identitas bagaimana itu adalah kematian pribadi. Kaitannya dengan dunia kita yang berkualitas adalah di sini murid kalau seorang hukum ya baik murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kalau buat merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Berteman, murid meletakkan guru sebagai orang yang berarti di dunia berkualitas. Yang keempat, memantau murid meletakkan guru peraturan hukum di dunia berkualitas. Pak manajer, murid melawan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata misalnya dalam hukum, biar saja, nanti juga marah-marah lagi. Itu biasanya yang sering dikatakan pada anak-anak ketika pada kondisi hukum. Kalau pada kondisi pembuat tersebut salah, maafkan saya. Kalau pada kondisi teman, saya pikir bapak ibu teman saya ternyata begitu ya, begitu. Itu kalau teman pendekatan dengan siswa. Sebagai pemantau adalah berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Sebagai seorang pemantau, bagi seorang manajer adalah bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Jadi ada motivasi dalam diri anak bagaimana bisa memperbaiki keadaan. Dampaknya pada murid ketika seorang hukum adalah memulai kesalahan pada posisi hukum. Kalau buat merasa bersalah, merasa rendah diri. Kalau teman adalah lemah, tidak mau mandiri dan tidak tergantung, memantau, membersihkan pada sanksi dan hadiah untuk dirinya, manajer mengevaluasi dan bagaimana cara memperbaiki diri. Di sini ketika kita menyampaikan kita sebagai posisi seorang lima posisi guru itu kita menyampaikan pesan pada seorang murid, kata-kata itu masih cuma 10%. Sedangkan ada suara masihnya 35%, sedangkan non verbal atau bahasa tubuh adanya adalah 55%. Sekarang kita masuk pada tahap ketiga, restitusi. Apa itu restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih bagus. Itu diungkapkan oleh Diana Dosen. Sembilan ciri-ciri restitusi, Bapak Ibu. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran bukan paksaan. 4. Restitusi untuk belajar dalam diri. 5. Institusi bisa berdasar tindakan. 6. Institusi diri adalah cara yang paling baik memperbaiki diri. 7. Institusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Institusi fokus pada solusi. 9. Institusi mengembalikan murid yang buat salah pada kelompoknya.
Ini mengenai tiga referensi guys. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, di mana setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya pernah melakukan kesalahan. Yang kedua adalah validitas tindakan yang salah. Kamu itu punya alasan mengapa melakukan itu. Dua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Empat, menjalankan keyakinan. Menjalani apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin jadi orang seperti apa? Contohnya dari pada posisi sekitar yang pertama adalah menstabilkan identitas. Untuk murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Satu, guru berkata, berbuat salah itu hal manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu sudah berbuat salah. Yang ketiga, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Yang keempat, Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus, apakah kamu juga baik pada dirimu sendiri? Pada tahap validasi tindakan yang salah, membantu murid mengenali basis atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basis kebutuhan dasar. Apakah itu power, kebebasan, penguasaan, kebebasan, love of belonging atau diterima, kesenangan, ataupun sifat bertahan hidup. Guru berkata, tindakan guru adalah kamu bisa saja melakukan hal yang guru tahu kamu tidak melakukan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukannya dengan lebih baik besok lagi? Terus yang terakhir pada langkah subversi adalah murid melihat kesalahannya dihubungkan dengan nilai kebajikan yang diyakininya, mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa yang kita lihat di kelas, nilai kebajikan kira-kira apa yang kita sepakati, kelas yang ideal seperti apa, kamu jadi seperti apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan ataupun apa kamu ingin jadi seperti apa. Itu kan pada tahap keyakinan kelas. Ini silakan dibaca Pak Ibu yang berada di PowerPoint ketika kita membantu murid kembali ke tujuan semula. Contohnya adalah satu, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Dua, apakah saat ini kamu sudah menjadi orang yang sudah kamu inginkan? Tiga, apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar bagi kesalahan? Ketika kita memperbaikinya, apakah saat ini kapan kamu siap untuk mulai, kesepakatannya apa, seperti apa kamu biasa berbuat apa, saat ini kamu seharusnya berbuat apa. Apakah saya yang bisa bantu agar kamu membuat segera mulai? Apakah tugas kamu saat ini, bagaimana kamu berlepas pada kegiatan ini, jika kamu melakukannya, apa yang kamu inginkan, apa yang menjadi keyakinan kelas kita. Itu mengenai diskriminasi positif. Saya Bapak Ibu ucapkan terima kasih. Sebelum saya akhiri, pada tahapan tadi ada mengenai keyakinan kelas, ada beberapa tahapan ketika membuat keyakinan kelas. Yang pertama adalah
ketika kita berada dalam kelas itu kita mengumpulkan dari berbagai mindset anak-anak dari pikiran ini tidak boleh jangan yang dulu ilmu parenting. Jadi itu menjadi sesuatu yang pikiran yang masih positif. Salah satu contoh salah satu contoh tahapan ketika kita buat keyakinan kelas ada silakan dari studionya Pak Ibu. Nanti saya lupa bos.
Baik Bapak Ibu, itu salah satu contoh ya ketika kita memberi keyakinan yang kuat. Jadi ada beberapa tahap dari tahun yang memberikan anak-anak ke anak mengusulkan. Setelah itu nanti setelah mengusulkan kita harus yang bersama apa yang menjadi keyakinan kita. Keyakinan harus menjadi contohnya adalah keyakinan harus keluarga Pak Suzuki. Sekian dari saya penjelasan mengenai modul di 14 ada yang kurang dipahami atau apa, silakan Pak Ibu diungkapkan. Kita di sini sifatnya tidak saling menggurui, kita sharing saja. Karena saya yakin Pak Ibu semua sudah pandai-pandai dalam mengelola. Monggo silakan. Silakan Pak Ali. Terima kasih kepada saya Ali dari SMP 1 Blok terkait dengan apa yang sudah dipaparkan tadi. Saya mencermati salah satu poin materi yaitu tentang memakan konsekuensi. Ini sudah ditampilkan dalam dua kolom tabel, yaitu apa perbedaan konsekuensi dan hukuman. Akan tetapi fakta di lapangan mengatakan dan menunjukkan bahwa saat ini mayoritas guru itu kadangkala masih merasa bingung, seperti berhenti di persimpangan saja. Karena saya mengamati sampai saat ini masih banyak sekali guru itu yang belum paham betul secara menyeluruh perbedaan konsekuensi dan hukuman. Mungkin kadang-kala anggapan guru ketika memberikan tindakan kepada siswa yang melakukan kesalahan itu anggapannya sudah merupakan konsekuensi. Tapi setelah melihat dari apa yang bisa dijelaskan tadi, saya pernah mengamati bahwa ada seorang guru itu justru dia ketika memberikan tindakan terhadap siswa yang melakukan pelanggaran, terutama terkait dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati, itu masih melakukan dengan sistem hukuman. Karena saya melihat itu ada anak yang tidak mengikuti upacara, kemudian selesai upacara dia disuruh itu lari mengelilingi lapangan sebanyak 7 kali. Saya pernah melihat di sebuah sekolah, saya pernah mengikuti upacara di sekolah ketika saya berkunjung. Kalau saya memahami dari apa yang saya sampaikan di awal tadi, kalau itu merupakan satu bentuk konsekuensi, seharusnya ketika ada anak-anak yang tidak ikut upacara, mungkin dia bisa diberikan konsekuensi untuk mengadakan upacara sendiri dengan sekelompok anak-anak yang belum mengikuti upacara, sehingga apa yang dilakukan oleh guru untuk memberikan reward dan punishment kepada anak itu ada korelasi dengan apa yang dilanggar oleh anak itu. Nah, yang ingin saya tanyakan untuk kedepannya bagaimana
langkah-langkah yang bisa ditempuh untuk memberikan pemahaman yang utuh pada Bapak Ibu guru yang sampai saat ini masih memiliki miskonsepsi terkait dengan pemahaman apa itu konsekuensi dan apa itu hukuman. Terima kasih Bu Lesnani. Terima kasih Pak Ali. Kebetulan hukuman juga, kalau hukuman itu bentuknya menyaksikan dalam jangka panjang itu kan akan bekas perkara. Ketika kita ambil hukuman dari contohnya ya tidak itu kita suruh hari di lapangan 7 hari. Beda lagi ketika konsekuensi adalah apa akibat dari apa kita tidak laksanakan. Apa yang menjadi keyakinan warga sekolah, kita selalu punya keyakinannya. Jadi kalau hukuman itu sifatnya maksa, kalau konsekuensi itu sifatnya menuju keyakinan yang menjadi apa yang menjadi keyakinan warga sekolah, tidak hanya sekolah tapi apa yang menjadi keyakinan kelasnya, apa yang menjadi motivasi dalam diri anaknya sendiri. Kalau tadi ada kebutuhan, ada motivasi estetik, ada motivasi intrinsik. Jadi kalau hukuman itu kan motivasi intrinsik. Jadi yang melakukannya dengan sangat terpaksa. Jadi upaya yang dilakukan adalah mencoba kita memberikan anak kerja pada sekolah kita ya. Kita sudah 8 mencari anak-anak pada waktu hari Senin upacara benda itu di bagian mulia kan. Itu tidak kita berikan informasi, kita berikan arahan, kita berikan bimbingan, kita berikan solusinya, alasannya kenapa di undang-undang sekarang itu soal juga ini kita belajar menerapkan sedikit restitusi. Saya yakin pastinya Pak Ibu itu pasti bisa pada puncak kunci seorang manajer. Itu tergantung dari kita sendiri. Jadi upaya yang Pak Ali, kita sebagai seorang guru kita bisa berikan contohnya ya, karena sekarang terus konsekuensinya itu kan jangka pendek hanya menyetar kembali tanah tetap dari sampai satu seperti apa misalnya di Pak Ali kita ingat pada enak tanah tetap dari sampai satu apa keyakinan yang memilih apa kedepannya akan seperti apa itu. Jadi untuk itu kita mulai dari diri kita sendiri, nanti baru orang lain atau guru lain bisa istilah ATM ataupun dari apa yang kita laksanakan itu balik. Ada lagi? Saya sependapat dengan statement tadi. Tentu saja kadang kita di lapangan itu menemui kendala ketika ada seorang ibu guru yang di situ notabene dia masih bersatu sebagai guru yang junior. Nah, selama ini kita masih menjumpai adanya sistem feudalisme di dalam sekolah. Anda junior, saya junior. Saya para sekolah ada guru. Saya guru kan TU. Jadi tidak usah macam-macam. Gak TU, guru tidak ada itu bisa jalan. Nah, itulah contoh-contoh sistem yang masih berkembang di sekolah. Nah, kadang-kadang kita di sekolah itu menjumpai ada guru yang masih junior dan dia sudah mengetahui pemahaman terkait dengan institusi, teori kontrol, yang berhasil bersama. Yaitu dia coba untuk memberikan penularan kepada yang notabene sudah senior. Mungkin dia memberikan pendekatan yang humanis. Akan tetapi secara faktual justru yang kita temui adalah adanya tindakan atau sikap yang akademis. Nah, itu apa? Maksud jujur aja
Contoh-contoh saya itu lebih berpengalaman daripada kamu. Baru berapa tahun saja, tidak semua tahun. Nah, tapi Mas Dati dulu yang masih junior itu inginnya berbagi sakit baik sama teman. Nah, ini menjadi kendala bagi besar untuk memberikan penerapan bagi mereka. Dari apa yang Bestari sampaikan tadi, saya sangat setuju sekali. Cuma untuk kedepannya nanti bagaimana kita berikan semacam edukasi kepada guru-guru yang memang senior, yang mana itu sebetulnya sudah ditambahkan, yang memang sampai saat ini masih spesialisasinya teori tadi. Mungkin Bestari bisa berbagi dengan pihak kita terkait dengan apa namanya besok atau bisa dikatakan treatment ke depan. Baik, untuk kedepannya seperti dalam kurikulum kita itu M itu mulai dari diri sendiri. Jadi kita untuk lebihnya Pak Riki, jadi kita mulai dari diri kita sendiri. Jadi kita menjadi teladan bagi anak. Seperti kejadian antara adalah ketika kita kuliah Dayani. Jadi ketika kita melihat anak, bagaimana kita bisa mulai menjadi anak contoh yang baik bagi anak juga untuk kedua. Setelah itu kita tidak perlu, kadang seseorang itu tidak perlu menjelaskan ya apa yang kita inginkan, kalau kita cuma memberikan tindakan. Contoh tindakan yang perlu kita lakukan ketika menangani hal tersebut. Jadi jika orang tersebut tidak mau dijelasin dengan kata-kata yang kita beri contoh tindakan. Seperti itu Pak Ali. Monggo yang lain sudah cukup Pak Ali. Cukup belum? Ada yang lain monggo silakan. Ada yang kurang jelas menurut saya mengenai budaya positif. Ada kritik itu. Kita silakan Pak Linda. Jadi kadang kita sebagai guru itu terpancing emosi ketika ada anak yang melanggar aturan. Saya ingin saya tanyakan itu bagaimana caranya supaya kita itu tetap tenang dan lancar dalam menerapkan disiplin positif. Jadi bagaimana supaya nggak mempukul, terus cara apa yang dipakai oleh disiplin positif. Dari bahasa kita ada ini ya, pada psikologi emosi ya. Jadi saya katakan selama ini kita tidak mau, kita paham dulu nanya. Jadi ketika anaknya itu membuat kesalahan ataupun rasa bersalah itu yang kita tenangkan kita bikin Pak Ed tadi. Jadi beda komunikasi, terus anak kita hidupkan. Kita ada bersama, kita dudukkan dari emosi, kita beri kesempatan pada anak dulu untuk biar dia tenang dulu. Setelah tenang, baru diminta anak apa menceritakan permasalahannya dulu. Seperti itu, setelah tenang itu pada tahap kita berikan identitas. Jadi kita berikan tenang dulu, setelah anak tenang, baru kita tanya ada permasalahan apa, tidak ada seperti apa. Terus kita belajar diri kita sendiri kok. Setiap orang itu pasti pernah berbuat salah. Jadi kita tidak langsung hukum anak seperti ini karena ada konsep pada diri kita sendiri bahwa setiap orang anak baik, anak kecil, orang tua dewasa, terutama murid kita itu ya, murid itu setiap orang pasti pernah berbuat dosa. Dan kita paham itu dulu. Jadi tidak langsung hukum anak. Kamu seperti tidak? Oh dia yang sekitar anak-anak yang ingin bukan tadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Berarti ketika anak berbuat kesalahan itu dari 5 kebutuhan itu ada yang tidak terpenuhi. Entah kesenangan dia, entah pengalaman dia, entah kasih sayang dia.
Itu yang perlu kita ketahui. Ketika kita menangani anak-anak yang bermasalah supaya tidak beremosi. Jadi prospek mulai dari tulisan ini seperti itu Pak Hendra. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan Pak Ibu? Silakan berganti. Bertanya mengenai misalkan untuk pemantauan anak karena ada Agak jauh berganti. ada anak yang di rumah itu sendiri saja kedua orang tua hamil bahkan dalam rumah itu cuma satu anak itu saja. Jadi kemungkinan besar anak tersebut mendapat gaulnya karena sendiri kan kurang kasih sayang dari orang tua yang kurang perhatian dan akhirnya mungkin dengan pergaulan yang dia itu menyenangkan dan akhirnya menjadi sebuah kesalahan yang tidak disadari. Nah itu kita sebagai warga sekolah bagaimana agar dapat memantau Ketika karena aku bisa di rumah sendiri ya, baik kita bisa mengalami dengan di rumah. Jadi kita semuanya itu kita melewati tetangganya atau saudara dekatnya atau bahkan teman dekatnya. Jadi kita bisa menghubungi satu pihak keluarga. Kita punya kontak keluarga dulu. Dua adalah tetangga sekitarnya atau saudaranya. Saya yakin itu ketika anak berada di rumah sendirian, pasti anak itu di rumah dibalikan kepada siapa. Kita selalu berkomunikasi dengan walinya tersebut, atau tidak sekalipun kita sekali waktu kita mendatangi anak. Jadi untuk menanyakan kabarnya anak bagaimana, sebagai anak di rumah bagaimana dengan warga di sekitarnya. Jadi tidak semata-mata hanya melihat anak suka tidak berpikiran karena bagian lagi kondisi anak di rumah sendiri ya. Kita mengaturnya anak dari bui, kita punya kontak RT-nya boleh. Jadi kan kadang RT atau warga sekitarnya itu bisa mengetahui dari mana perkembangan anaknya tersebut untuk berhati. Silakan Pak Ibu ada pertanyaan. Sambal? Sudah cukup? Sudah cukup dari sekian. Terima kasih Bapak Ibu telah memberi kesempatan pada saya untuk menjadi berpraktek baik tentang budaya di sekolah. Semoga nanti ke depannya kita sekolah kita menjadi lebih baik dan anak-anak kita menjadi lebih anak-anak yang berdisiplin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Siti, ini mau laporan masalah kemarin waktu diseminasi yang berdasarkan pada terjadi Selasa kemarin. Alhamdulillah semua ibu murid saya undang itu hadir semuanya dan terlaksana dengan lancar. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Sidik yang telah memberikan waktu dan juga kesempatan ibu guru untuk mendengarkan atau menjadi peserta saya dalam diseminasi budaya positif. Sama-sama Bu. Jadi rencana itu kemarin sudah dilaksanakan dan terlaksana dengan sebaik-baiknya dan bisa dilanjut pada fase tahap berikutnya dengan kegiatan. Terima kasih. Berarti Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.